Syahidnya Nabi Yahya alaihi salam di masa Cyrus. Matahari Yudea bersinar tanpa ampun di benteng alam tandus yang mengelilingi Mas Cyrus, benteng kokoh yang bertengger di atas tebing terjal. Di dalam, perasaan gelisah menyelimuti udara Nabi Yahya alaihi salam. Mondar-mandir di sel kecilnya, hatinya berat dengan firasat kegelapan. Bertahun-tahun yang lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memilih Yahya alaihissalam menjadi nabi. Suara yang berseru di padang gurun. Beliau menyampaikan pesan pertobatan dan persiapan untuk kedatangan Mesias. Kata-katanya bergema di hati rakyat jelata, tapi tidak bagi mereka yang berkuasa. Raja Herodes Antipas, penguasa Galilea dan Perea, merasa terancam oleh pengaruh Yahya alaihissalam yang semakin besar dan kecamannya terhadap pernikahan Herodes yang melanggar hukum dengan Herodias, istri saudaranya. Herodias, wanita yang dikuasai ambisi dan dendam, memicu paranoia Herodes. Dia melihat Yahya alaihissalam sebagai penghalang kekuatannya. Suatu hari yang penuh malapetaka, selama perjamuan mewah di tengah keramaian, Salome, putri Herodias, memikat para tamu yang mabuk dengan tarian yang menggoda. Herodes yang dipenuhi nafsu menjanjikannya apapun yang diinginkan hatinya. Dalam bisikan berbisa, Herodias memerintahkan Salome untuk meminta kepala Yahya alaihissalam. Ngeri, namun terjebak oleh sumpahnya, Herodes memerintahkan pemenjaraan Yahya alaihissalam di masa Cyrus. Sekarang, saat nabi tersebut menunggu nasibnya, ketenangan menyelimuti dirinya. Beliau telah menjalani hidup yang didedikasikan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menyampaikan kebenaran tanpa rasa takut. Bahkan di dalam sel yang sunyi ini, semangatnya tetap tidak tergoyahkan. Pada suatu malam yang diterangi cahaya bulan, tentang langkah kaki yang berat bergema di seluruh benteng. Para penjaga masuk, wajah mereka muram. Yahya alaihissalam menatap mereka dengan tekad yang kuat. Mereka membawanya keluar. Udara malam yang sejuk sangat kontras dengan panas yang menyesakkan di dalam sel. Saat mereka menaiki benteng, Yahya alaihissalam melihat bintang-bintang berkelap-kelip seperti jutaan berlian yang berserakan, bukti keagungan dan kebesaran Sang Pencipta. Dia sampai di tebing jurang yang menganga. Di bawah, obor berkedip-kedip membentuk bayangan mengerikan di dinding berbatu. Para penjaga berhenti, mata mereka menunduk. Satu air mata mengalir di pipi penjaga yang paling dekat dengan Yahya alaihissalam. Terlepas dari rasa takut di mata mereka, mereka tidak bisa menatap nabi yang mereka kagumi. Yahya alaihissalam meninggikan suaranya jernih dan kuat melafalkan syahadat pernyataan iman. Kata-katanya bergema sepanjang malam, bukti keyakinannya yang tak tergoyahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Algojo, wajahnya tersembunyi dalam bayangan, mengangkat pedangnya. Kilatan baja, teriakan tertahan, lalu hening. Keesokan paginya, prajurit Herodes membawa piring kepada Herodias. Di atasnya kepala yang terputus, mata terpejam tapi wajah tenang. Namun meski dalam kematian, pesannya Yahya alaihissalam tetap hidup. Seruannya untuk pertobatan terus bergema di hati rakyat, membuka jalan bagi nabi yang akan datang, Nabi Isa alaihissalam. Pengorbanan Yahya alaihissalam di masa Cyrus yang sunyi menjadi simbol keberanian dan keimanan yang teguh. Bukti kekuatan kebenaran yang disuarakan bahkan dalam menghadapi tirani.